wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini aku mau share sama kalian video mengenai proses menuju kemerdekaannya Indonesia. Nah, kita tahu bahwa bangsa kita pertama kali dijajah pada tahun 1509 tepatnya oleh bangsa Portugis. Kemudian kita dijajah oleh bangsa Spanyol, Inggris, Prancis, Belanda, dan yang terakhir oleh bangsa Jepang pada tahun 1942. Nah, dari situ sampai ke titik kemerdekaan kita pada 17 Agustus 1945 bukanlah hal yang mudah. Di dalamnya terdapat proses pembentukan BPUPKI, PPKI, peristiwa Rengas Dengklok, dan juga peristiwa proklamasi itu sendiri. Nah, buat teman-teman yang sedang menghadapi tes SKD, kalian wajib banget paham dengan materi ini. Dan juga buat kalian yang sedang tidak mengikuti tes SKD, kalian juga harus paham mengenai hal ini untuk memupuk rasa cinta tanah air dan nasionalisme kita. Oke teman-teman, kalau begitu mari sama-sama kita simak proses perjalanan menuju kemerdekaan negara Indonesia. Titik terang kemerdekaan Indonesia mulai terlihat saat Jepang kalah dalam Perang Pasifik. Saat itu Jepang sedang menghadapi sekutu. Nah, saat itu untuk menghimpun dukungan dari masyarakat Indonesia dalam perang antara Jepang dengan sekutu, maka Perdana Menteri Kuniaki Koiso langsung memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia yang akan diberikan pada tanggal 9 September 1944. Namun, setelah 1 tahun janji tersebut tidak pernah terrealisasikan. Karena itu, untuk membuktikan komitmen Jepang dan untuk menarik lagi simpati masyarakat Indonesia, maka Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan BPUPKI. Di dalam badan ini terdapat tokoh-tokoh Indonesia dan juga tokoh-tokoh Jepang. BPUPKI lalu dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dan diketuai oleh Rajiman Wedjodiningrat bersama 60 anggota dari Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Nah, BPUPKI sendiri memiliki tugas menyusun dasar negara, menyusun undang-undang dasar, serta mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan aspek lainnya yang diperlukan dalam usaha mencapai kemerdekaan Indonesia. Kemudian dalam menjalankan tugasnya ini, BPUPKI melakukan sidang 1 dan sidang kedua. Oke teman-teman, sekarang kita masuki sejarah mengenai sidang 1 BPUPKI. Sidang 1 BPUPKI diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Agenda sidang 1 BPUPKI ini utamanya untuk menyusun dasar negara atau falsafah negara atau juga disebut ideologi negara. Kemudian usulan dasar negara ini datang dari 3 orang tokoh nasional. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin, yang kedua Dr. Supomo, dan yang terakhir dari Insinyur Soekarno. Nah, kita lihat usulan dari Bapak Muhammad Yamin. Bapak Muhammad Yamin memberikan usulan mengenai dasar negara di hari pertama sidang 1 BPUPKI. Dalam pidatonya, Muhammad Yamin memberikan usulan dasar negara secara lisan. Yang pertama yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Kemudian secara tertulis, Muhammad Yamin menuliskan dasar-dasar negara tersebut dari penjabaran peri-peri yang tadi disebutkan oleh Bapak Muhammad Yamin. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya kita lihat usulan dari Bapak Dr. Supomo. Bapak Dr. Supomo memberikan usulan mengenai dasar negara di hari ketiga sidang 1 BPUPKI, yaitu pada tanggal 31 Mei 1945. Isi usulan dari Bapak Dr. Supomo juga terdiri atas 5 poin dasar negara. Yang pertama yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan rakyat. Oke, berikutnya usulan dari Bapak Insinyur Soekarno.
Bapak Insinyur Soekarno memberikan usulan mengenai dasar negara di hari terakhir sidang 1 BPUPKI, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Usulan Bapak Insinyur Soekarno yang pertama adalah Pancasila. Pancasila ini berisikan 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Bapak Insinyur Soekarno juga memberikan usulan yang lain, yaitu Trisila. Apabila 5 poin dasar negara dirasa terlalu besar, maka dapat dikecilkan menjadi Trisila. Yang pertama, sosionasionalisme, yang kedua, sosiodemokratis, dan yang ketiga, sosioketuhanan. Nah, menurut Bapak Insinyur Soekarno, dia memiliki satu lagi usulan, yaitu apabila 3 dasar negara dirasa masih terlalu besar dapat diperas lagi menjadi 1 ekasila, yaitu gotong royong. Di dalam sidang 1 BPUPKI tersebut dibentuk satu panitia yang bertugas untuk menampung dan mengidentifikasi rumusan dasar negara pada sidang 1 BPUPKI tersebut. Panitia 8 ini beranggotakan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Ahmad Ramis, Ki Bagus Hadikusumo, dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Nah, kemudian panitia 8 ini menemukan bahwa terdapat perbedaan usulan dasar negara di antara golongan Islam yang menghendaki negara berdasarkan syariat Islam dengan golongan nasionalis yang tidak menghendaki dasar negara dengan syariat agama tertentu. Nah, kemudian hingga akhir sidang pertama BPUPKI belum dapat diperoleh kesepakatan utuh tentang rumusan dasar negara. Oleh karena itu, dibentuklah Panitia 9 yang bekerja setelah sidang 1 BPUPKI atau saat sidang BPUPKI memasuki masa reses. Panitia 9 ini bertugas untuk menerima dan menengahi berbagai masukan mengenai dasar negara yang belum dapat diselesaikan pada sidang 1 BPUPKI. Panitia 9 ini beranggotakan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Ramis, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir, H.A. Salim, dan Abi Kusno Cokro Sujoso. Kemudian Panitia 9 mengadakan rapat pada 22 Juni 1945. Selain dari 9 orang Panitia 9 tadi, pada rapat ini juga dihadiri oleh 38 anggota BPUPKI. Kemudian di sini Panitia 9 menyampaikan suatu rancangan pembukaan hukum dasar bagi negara Indonesia kelak. Terjadi perdebatan hingga akhirnya dokumen yang diusulkan Panitia 9 akhirnya diterima dengan baik oleh anggota BPUPKI dan akan disampaikan dalam sidang BPUPKI yang kedua. Dokumen tersebut diberi nama Piagam Jakarta. Sidang kedua BPUPKI akhirnya dilaksanakan pada 10-17 Juli 1945. Di dalam sidang ini, selain akan dibahas secara final mengenai dasar negara, BPUPKI juga akan membicarakan bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Nah, di sidang 2 BPUPKI ini, Piagam Jakarta diajukan dan diterima dengan baik untuk menjadi cikal dasar negara. Selain itu, sidang 2 BPUPKI ini juga menghasilkan konsep pernyataan kemerdekaan Indonesia, pembukaan UUD atau Preamble, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Di sini juga disetujui bentuk negara kita kesatuan dan bentuk pemerintahan kita republik. Kemudian wilayah negara kesatuan Republik Indonesia disetujui, yaitu seluruh wilayah kepulauan Indonesia yang dulunya menjadi wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Kemudian, struktur ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, dan pendidikan juga telah disepakati dalam sidang kedua BPUPKI ini. Kemudian, karena BPUPKI sudah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka BPUPKI dibubarkan pada 7 Juli 1945 dan digantikan dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok diawali dengan menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Hal tersebut kemudian diketahui oleh Sultan Syahir dan para golongan muda yang menginginkan kemerdekaan. Mereka lalu menemui Soekarno-Hatta.
Tetapi Soekarno-Hatta belum bersedia memproklamasikan kemerdekaan dengan alasan Soekarno-Hatta tidak ingin terjadi pertumpahan darah antara Indonesia dengan Jepang. Karena saat itu Jepang sudah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui PPKI yang saat itu diketuai oleh Soekarno sendiri. Kaum muda lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta agar terhindar dari pengaruh Jepang. Karena kaum muda sebenarnya tidak percaya lagi dengan janji-janji Jepang akan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada 16 Agustus dini hari, Soekarno-Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Lebih tepatnya lagi ke rumah Chow Kie Song. Beliau adalah salah satu pimpinan PETA. PETA sendiri merupakan pasukan militer dengan kepanjangan pembela tanah air. Rengas Dengklok sendiri dipilih karena wilayah ini berada di bawah kekuasaan PETA dan letaknya terpencil sehingga dapat terdeteksi apabila ada gerakan Jepang menuju ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta diminta oleh Soekarni dan para golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan karena saat ini adalah saat yang paling tepat. Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan sekutu sendiri belum datang lagi ke Indonesia. Oleh karena itu, hal ini harus dijadikan kesempatan bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Sementara itu, di Jakarta, rapat PPKI tidak jadi dilaksanakan karena Ahmad Soebardjo menerima laporan bahwa Soekarno-Hatta hilang dari Jakarta. Ahmad Soebardjo lalu menelpon Laksamana Maeda dan memberitahukan bahwa Soekarno-Hatta hilang. Ahmad Soebardjo khawatir Soekarno-Hatta diculik oleh penguasa militer Jepang. Karena tidak tahu menahu tentang hal tersebut, kemudian Maeda memerintahkan stafnya yaitu Nishijima untuk mencari informasi. Nishijima lalu mendatangi Wikana yang merupakan salah satu golongan muda. Wikana yang terlihat gugup dan terdesak akhirnya mengatakan bahwa keberadaan Soekarno-Hatta akan diberitahukan asalkan kemerdekaan tetap harus diperjuangkan secepatnya dan bukan merupakan hadiah dari Jepang. Di situ Wikana juga menyatakan bahwa keselamatan Soekarno-Hatta harus dijamin oleh Laksamana Maeda. Ahmad Soebardjo lalu mendapatkan dukungan dari golongan tua untuk melaksanakan proklamasi sesuai dengan permintaan dari golongan muda yang telah menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Ahmad Soebardjo lalu meminta pertolongan kepada Laksamana Maeda untuk menjamin keselamatan Soekarno-Hatta dan untuk menjamin keamanan terlaksananya pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia keesokan harinya. Setelah settle dengan hal-hal tersebut, Ahmad Soebardjo lalu menuju ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Di sana Ahmad Soebardjo mengatakan kepada kaum muda bahwa golongan tua sudah setuju akan proklamasi keesokan harinya. Soekarno-Hatta lalu segera diangkut ke Jakarta untuk mempersiapkan proklamasi keesokan harinya. Soekarno dan Hatta lalu tiba di Jakarta pada pukul 8 malam. Mereka langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda lalu mengantarkan mereka bertemu dengan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura yang merupakan Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang saat itu. Namun, di situ Nishimura mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan perintah dari Jepang bahwa harus tetap menjaga status quo Indonesia dan jangan membiarkan Indonesia untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaannya. Tetapi Soekarno-Hatta tetap pada pendirian bangsa Indonesia bahwa mereka akan segera memproklamasikan kemerdekaan keesokan harinya dan mengatakan kepada Nishimura untuk tidak menghalangi persiapan dan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia yang akan dilaksanakan keesokan harinya. Soekarno dan Hatta lalu kembali ke rumah Laksamana Maeda di mana semua anggota PPKI beserta beberapa pemuda dan tokoh pergerakan sudah hadir di sana. Rapat penyusunan dan penetapan naskah proklamasi segera dilakukan dan pukul 2 dini hari naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai disusun dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Naskah proklamasi tersebut lalu diketik oleh Sayuti Malik dan kemudian Ibu Fatmawati mempersiapkan sangsaka merah putih yang akan dikibarkan keesokan harinya. Soekarno-Hatta lalu mengumumkan bahwa pembacaan naskah proklamasi tidak akan dilakukan di lapangan Ikeda seperti pada persiapan sebelumnya, namun akan dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur yang merupakan kediaman Insinyur Soekarno sendiri. Akhirnya pada 17 Agustus 1945 tepat pukul 10 pagi Soekarno didampingi Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai tanda bahwa bangsa Indonesia secara resmi merdeka.
Sore hari setelah proklamasi kemerdekaan, ternyata terdapat permasalahan atas dasar negara yang telah disetujui di dalam Piagam Jakarta. Sore hari 17 Agustus 1945, seorang opsir Jepang yang bekerja di wilayah sekitar Indonesia Timur mengatakan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik yang berada di wilayah Indonesia Timur berkeberatan atas dasar negara yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akibatnya, jika diskriminasi itu ditetapkan juga, maka mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia. Keesokan harinya, Hatta mengajak beberapa tokoh Islam untuk melakukan rapat terbatas sebelum dilaksanakannya sidang 1 PPKI. Di situ Hatta menjelaskan bahwa perwakilan Indonesia Timur tidak setuju atas kata di dalam sila pertama dan mereka menginginkan penghapusan 7 kata tersebut. Nah, kemudian para tokoh Islam tersebut akhirnya menyetujui hal tersebut dengan alasan dominan Republik Indonesia harus berdiri dengan menyertakan kawasan Indonesia Timur. Akhirnya saat ini sila pertama kita kenal dengan bunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI akhirnya melakukan sidangnya yang pertama pada 18 Agustus tahun 1945. Sidang 1 PPKI ini pada awalnya direncanakan akan dilaksanakan pada 16 Agustus 1945. Namun sebagai akibat dari peristiwa Rengas Dengklok dan juga proklamasi, maka hal tersebut tidak jadi dilaksanakan, namun dilaksanakan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Pada sidang pertama ini dihasilkan keputusan. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian yang ketiga, membentuk Komite Nasional. Oke teman-teman, itu tadi sejarah menuju proses kemerdekaannya Indonesia. Nah, buat teman-teman yang punya info tambahan lainnya, silahkan ketik di kolom komentar. Dan mohon di subscribe, like, dan share video ini bila teman-teman rasa bermanfaat. Oke teman-teman semuanya, terima kasih.